Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah kembali bergabung bersama kami di Cuma udah sepi sih, Sabtu tuh nggak berani udah. Mohon maaf saya mute ya untuk sementara. Berapa yang ya, mungkin perkenalkan, nama saya Asif. Saya saat ini standby di Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai fasilitator ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelatihan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, program ini adalah merupakan program mingguan ya dari PT Nesco Daya Utama, yang mana direkturnya adalah Pak Hirman Karim. Dan saat ini alhamdulillah juga sudah berada di tengah-tengah kita sebagai pembicara ya di pelatihan kita hari ini. Nah, pelatihan kita hari ini mengambil tema tentang safety and health in office work environment. Nah, pelatihan ini nanti akan berlangsung selama 1,5 jam ya seperti biasa. Adapun mungkin ini yang perlu saya sampaikan juga terkait masalah kendala-kendala yang mungkin akan kita hadapi, yaitu koneksi internet ataupun jaringan ataupun mungkin perangkat-perangkat yang Anda gunakan itu terkadang ada masalah gitu. Jadi nanti mohon dimaklumi ya, karena itu merupakan gangguan yang tidak bisa kita hindari mungkin ya. Nah, mungkin agar lebih efektif lagi waktunya, langsung saja untuk materinya bisa langsung dijelaskan oleh Pak Hirman Karim ya. Mungkin silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Pak Asif. Assalamualaikum, selamat siang saudara-saudara. Kita mulai acaranya dan saya langsung buka slide-nya. Tadi saya share screen. Ya. Udah bisa lihat? Iya Pak, sudah mulai tampak. Pak ya, oke. Langsung saya animasi. Oke. Ya. Oke. Jadi setelah dibilang Mas Asif, kita dari Nesco Academy. Ya, kalau PJK 3-nya lengkapnya tuh Nesco Daya Utama. Jadi sesuai dengan apa tadi ini, flyer yang kita bikin, kita akan membahas masalah umumnya. Sebenarnya masalah yang di rumah atau di kantor itu adalah ergonomics ya. Kita bicara mengenai ergonomics lebih banyak sebenarnya. Namun hal-hal yang penting lainnya akan kita bahas juga. Jadi, namun kita akan berpulang atau mulai kita membahas dari Undang-Undang Nomor 1 1970 syarat-syarat keselamatan kerja. Dalam hal ini terfokus ke bahaya ergonomis atau ergonomic hazard. Jadi ergonomic hazard ini benar-benar lengkap ya masalahnya yang kita bisa pelajari satu-satu dan mungkin selanjutnya akan kita pahami. Terus seterusnya kita mulai dengan doa kita. Ya, ini doa ya yang ya Allah ya Tuhan, lapangkanlah dadaku ya, atau lapangkanlah dada kami. Mudahkanlah untuk kami urusan kami. Ya, kami antara saya dengan peserta. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami agar kami saling mengerti dengan apa yang kita bahas hari ini. Amin. Jadi kita Safety Nesco Daya Utama ini, Safety Nesco Academy ini juga kita menyelenggarakan English course ya yang terfokus materinya masalah safety. Ya ini mungkin sudah 5 kali pertemuan. Kita tidak membatasin berapa lama pertemuan. Kita akan membahas dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, yang advance tingkatnya. Bahasa Inggris ini kita lakukan 2 kali 1 minggu dan free, tidak bayar, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, asal hadir lengkap. Orang yang terdaftar di grup ini sudah sekitar 60 orang, 70 orang, tapi yang hadir cuma 10 orang aja.
Saya tidak tahu apakah kena free atau kena tidak bayar, tidak tahu saya. Mungkin juga kena tidak bayar, jadi tidak terlalu bersemangat mereka. Oke, but that's what we are going to share. Akan kita bagi dengan saudara-saudara bahasa Inggris yang kita fokuskan ke dalam masalah safety. Oke, itu informasi terpisah dari rencana apa yang kita bahas hari ini. Jadi yang kita bahas hari ini adalah safety and health in the office work environment. Mungkin sedikit bagi yang belum tahu kenal saya bilang dulu pengalaman saya dengan safety ini dimulai tahun 80. Ya, waktu saya kerja di Freeport, pertama kali saya dikenalkan secara resmi dengan safety, yaitu program safety inspection, safety training observation program, ya, untuk mengenali bahaya sebenarnya, mengenali bahaya pekerjaan, bahaya-bahaya di pekerjaan ini yang paling ujung tombak dari keselamatan kerja sebenarnya. Oke. Jadi saya sudah mulai mengenai safety issue. Saya pernah disekolahkan ke Australia juga 2 kali masalah safety management system. Sebelum SMK 3 di Indonesia ini berlaku, saya 93 sudah ke Australia belajar safety. Oke, jadi selanjutnya saya memahami dan saya merasa cukup menguasai dalam masalah safety dan mengajarin safety juga, atau related subject itu yang berhubungan dengan safety, ya. Related subject itu misalnya lifting, pengangkatan, forklift, operator, crane, ya, semua itu saya ngajar di Singapura juga dulu, satu di Brunei juga, Malaysia juga, dan di laut lepas juga, di Jakarta dan di Surabaya, pokoknya ada beberapa tempat gitu ya. Oke, jadi K3 di kantor dan lingkungan, ya ini salah tulis. Jadi K3 di kantor sebenarnya ada lingkungan kantor sebenarnya, ya. Ini K3 ini yang kita mau bahas secara komprehensif, ya. Ya, cenderung ergonomi hazard, bahaya ergonomis. Apa itu bahaya ergonomis? Ya, oke, kita lihat dulu bahaya. Bahaya yang kita kenali ada 6, ya, yang 6 minimal 6, ya. Namun tergantung dari pemahaman kita. Ada bahaya fisika, bahaya yang fisikal kinetik namanya. Ini yang berhubungan dengan diri kita, dengan tubuh kita, dengan termasuk pendengaran, termasuk mata, termasuk semuanya yang ada di tubuh kita. Kalau ada kerugian akibat kecelakaan dari bahaya tadi, dari risiko bahaya tadi, maka itu dikategorikan physical kinetic. Seperti terpukul, terjepit, terbentur, terpapar kebisingan, itu termasuk, ya, sudah itu terpapar kebisingan, terpapar zat-zat kimia, termasuk itu semua itu bahaya fisikal yang sifatnya itu kinetik. Sudah itu bahaya elektrik, kita sama-sama tahu sendiri bahaya elektrik. Suatu bahaya panas dan bahaya api itu bisa dimasukkan dengan lambang-lambangnya sudah jelas di sini nih, ya. Lambang-lambangnya jelas, yaitu seperti ini, ya, kayak listrik, ya. Ini lambangnya suatu bahaya panas dan bahaya api, bahaya listrik, bahaya panas, ya. Ini lambangnya. Suatu chemical, bahayanya lambangnya ini nih, kelihatan di sini bahaya chemical atau kimia. Suatu bahaya biologi, ini bahaya ini ular, buaya itu termasuk bahaya biologi. Suatu bahaya biologi juga kelihatan lambangnya di sini. Sudah itu termasuk nyamuk, lipan yang menyebabkan kita sakit, ya, itu bahaya biologi yang merusak biologi kita gitu secara dari sistem pernapasan atau sistem tubuh kita. Bahaya ergonomis. Nah, ini bahaya ergonomis nih. Kita lihat itu bahaya yang saya terus terang, ya, mungkin baru tahun 2000-an mulai dibahas orang. Padahal di Undang-Undang Nomor 1 1970, berarti 50 tahun lalu sudah dibahas itu mengenai bahaya ergonomis ini. Cuma orang kita umumnya tidak ngerti. Orang yang terkait, ya. Kita di tahun 2000 itu saya masih kerja di perusahaan multinasional, baru memahami bahaya ergonomis itu, ya. Bahaya ergonomis kita bahas lebih banyak nanti nih. Sudah itu bagaimana? Setelah kita tahu bahaya dengan risikonya, ya, bahaya dengan risikonya, maka kita perlu kendalikan. Maka perlu kita kendalikan dengan hierarki kontrol. Kenapa hierarki dibilang? Karena yang paling efektif itu eliminasi ini, menghilangkan risiko bahaya itu, bahaya dan risikonya kita hilangkan. Yang kedua mengganti yang menyebabkan bahaya itu kita ganti, ya. Suatu dengan isolasi, memisahkan. Isolasi ini sudah termasuk juga dengan kasus kita sekarang.
kita harus mengisolasi diri dari zat-zat kimia, zat-zat yang beracun, dan corona sekarang ini. Kita harus mengisolasi diri, ya, menjaga jarak minimal 1,5 meter, ya, atau memasang masker. Masker berarti jatuhnya ke personal protective equipment. Jadi kasus corona kita bisa kontrol dengan 2 pendekatan, yaitu pertama adalah isolasi, ya, memisahkan diri, dan yang ketiga, yang kedua, kontrolnya itu dengan APD. Itu apa APD-nya? Masker, ya. Kalau mencuci tangan itu boleh kita masukkan istilah itu eliminasi, menghilangkan dari tangan, mencuci tangan kalau ada bahaya virus corona di tangan kita, maka kita hilangkan, ya. Jadi at least, ya, there are 3 controls. 3 controls maksudnya yang eliminasi bisa tanggap, ya, untuk corona. Yang kedua isolasi, kita anggap memisahkan diri dari orang yang terjangkit atau kemungkinan terjangkit. Dan yang ketiga adalah personal protective equipment. Jadi di sini nih kita berusaha memahamin, ya, mengaitkan permasalahan yang ada. Ya. Ini gambaran dari bentuk-bentuk hazard, ya. Hazard fisikal gini, ya, ke fisik dia, ke tubuh dia. Sedangkan biologi gini, bahaya biologi itu apa? Ada ular di sini pegangnya kan. Kalau ini bahaya safety hazard, ini bisa masuknya listrik, ya, itu bisa dimasukkan. Jadi yang penting kita pahamkan itu, yang penting kita pahamkan itu ada minimal 6 bentuk hazard. Ya, kalau ini ergonomis, nah ini sekarang mulai kita mendekatin apa itu yang ergonomis, ya. Setelah itu chemical, ya, bahaya chemical. Oke, selanjutnya Undang-Undang 1970 kita pahami dulu. Berarti ini sudah 50 tahun, ya, lebih 50 tahun. Karena ini Januari 70 yang tanda tangan tuh Soeharto, ya, zaman itu. Dan saya sudah kerja itu tahun 70, ya. Mungkin Bapak-bapak umumnya belum kerja, mungkin masih sekolah. Oke, di Undang-Undang 1970 ini, nomor 1970, ada syarat-syarat keselamatan kerja. Berarti kalau syarat-syarat keselamatan kerja, ya, kalau tidak dilakukan kita tidak memenuhi syarat. Padahal sudah seharusnya wajar kita mendapat hukuman dalam hal ini, mendapat sanksi, ya. Karena kita tidak melakukan syarat-syarat keselamatan kerja. Akibat tidak melakukan syarat-syarat keselamatan kerja ini, sudah biasa kita dengar orang, misalnya terkurung dan terbakar sampai belasan orang terbakar di suatu gedung bangunan. Itu yang kedua. Suatu ledakan mercon, ya, kayak di Mozambik kalau tidak salah, saya kira 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, ya, sampai 48 orang meninggal, anak-anak muda, ya, dikerja di pabrik mercon, ya, kalau tidak salah saya. Sudah itu di tempat-tempat lain, ya, kecelakaan macam-macam. Masalahnya menurut saya, dan saya mau berargumen dengan siapa aja, ya, Undang-Undang 91, Undang-Undang nomor 1 1970 ini tidak jalan di Indonesia, ya, di negara kita ini. Karena ada 3 pihak yang tidak jalan. Yang pertama yang punya perusahaan, ya, direktur. Yang kedua itu pengawas, ya. Kalau direktur mungkin dia harus mendelegasikan tanggung jawabnya kepada manajer-manajer, pimpinan, ya, ada. Yang keempat berarti apa? Karyawan yang tidak peduli. Ada 4 orang yang terkait tidak mengerti dengan Undang-Undang 1970. Ini kita bahas sedikit yang berhubungan dengan bahaya keselamatan kerja, atau maksudnya keselamatan kerja di kantor, ya, di kantor. Oke, yang pertama sebagai syarat keselamatan kerja tertulis A, ya, di persyaratan di bab 3 pasal 3 itu apa? Apa dibilang di sini? Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Orang tidak bisa memahami ini, ya. Harus, kalau di perusahaan harusnya tercermin. Ini bisa dibuktikan dengan tercermin di perusahaan itu adanya pembicaraan safety, adanya program-program safety, adanya orang-orang safety, sesuai dengan undang-undang semua itu. Ya, kalau sudah tidak ada yang seperti saya bilang, berarti dia tidak memenuhi syarat K3. Sederhana aja sebenarnya. Ya, sudah apa lagi? Mencegah dan mengurangi atau memadamkan kebakaran. Ini tertulis di Undang-Undang nomor 1 1970. Memangnya tidak dipahami ini. Seharusnya ini apa? Harusnya ada alat pemadam api ringan kayak fire safety, ya. Kalau gedung-gedung harus punya sistem pemadam, ya, sistem pemadam fire hydrant, ya. Harus ada. Harus ke sana cerminannya. Tapi kayaknya pemerintah, ya, terus terang, ya, orang Depnaker seperti tidak tahu dia apa yang harus dikoreksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, ya.
terbakar kepanjangan. Kalau mencegah mengurangi penyebab kebakaran apa? Apa penyebab kebakaran? Kalau tahu kita penyebab kebakaran listrik berkepanjangan yang dituduh, ngerti enggak orang dengan listrik? Ini tidak pernah dibahas. Insya Allah kita bahas itu semuanya. Ya, Mas Asif saksinya kita sebagai apa? Kita sering membahas hal-hal yang rumit ini, bukan rumit, hal-hal yang tidak disentuh ini. Suatu yang apa lagi di persyaratan undang-undang ini? Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Ini tidak tercermin di perusahaan, sehingga seperti yang saya bilang tadi, ada sampai belasan orang meninggal terbakar karena di luar, di dalam gedung itu, dalam tempat kerja mereka tidak ada jalan keluar, ya, tidak dijadikan sesuatu yang wajib oleh yang punya perusahaan, bahwa andai kata in case of emergency, ada kata keadaan darurat, mereka tahu kemana menyelamatkan diri. Jadi sederhana aja sebenarnya, bisa dicek dengan mudah, ya. Apakah perusahaan di mana ada orang bekerja berkerumun, namun tidak ada jalan untuk keluar secara emergensi. Apa dianggap tidak akan ada kecelakaan? Itu goblok kali berarti kan? Sorry saya bilang begitu ya, Bapak. Suatu apa? Memberi pertolongan pada kecelakaan. Minimal ada P3K di kantor. P3K box apa namanya? Pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Sudah itu ada orang yang terlatih menggunakan itu. Kalau di Australia, waktu saya ke Australia tahun 73 ya, itu saya sudah tahu itu anak-anak SD, anak TK, elementary school dengan anak-anak kindergarten ya, itu sudah diajarin bagaimana menggunakan pembalut tangan kalau luka, ya. Tapi di negeri kita enggak, sudah kuliah dia, sudah perguruan tinggi, tidak ngerti dia itu P3K ini, ya. Padahal ada di Undang-Undang Nomor 1 1970. Satu yang G ya sebagai syarat ya, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja atau fisik maupun psikis, keracunan, inspeksi, dan penularan. Ya, jadi harus ada safety talk. Safety talk ini apa maksudnya? Minimal 1 hari di perusahaan-perusahaan yang giat ya, yang risikonya tinggi, itu minimal 1 hari 15 menit mereka harus bicara mengenai safety talk setiap pagi, tiap mulainya suatu shift kerja. Suatu adanya medical check-up, ya. Sudah itu adalah peracunan, inspeksi. Suatu safety talk-nya apa? Kalau zaman sekarang mungkin membicarakan mengenai corona, bagaimana harus menjalankan protokol ya, dan harus menyampaikan di rumahnya masing-masing ya, karena penularan ini sangat sudah disinggung sebagai kewajiban atau syarat-syarat keselamatan kerja di perusahaan ini, jadi diabaikan saja gitu. Berikut syarat-syarat itu apa? Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, ya sudah jelas harus lampu, tidak boleh orang bekerja di kegelapan ya. Bekerja di kegelapan itu saya pernah menyaksikan orang bekerja di kegelapan, ya, mesin las sedang bekerja, langsung pegang sana pegang sini, tahu-tahu tangannya kena kipas, jarinya hampir putus, ya, karena dia gelap-gelap mau melihat listrik apa kabel sistem charging. Yang J apa? Menyalakan suhu dan lembab udara yang baik, tentu harus ada AC, ya. Kalau panas dalam ruangan itu biarpun ventilasinya lengkap, tapi kalau panas harus dikasih AC. Ya, J harus dilengkapin gitu air conditioning itu sebenarnya. Air conditioning itu artinya bukan dingin ya, tapi mengkondisikan ruangan itu sehingga nyaman kita di dalamnya gitu. Jadi suatu apa syaratnya? Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, ada ventilasi, ada pertukaran udara di dalam ruangan itu ya. Kalau ada 100 orang dalam ruangan itu, ada 50 orang dalam ruangan itu, tapi pengap, tidak ada ventilasi, bisa sakit kepanjangan karyawan. Ini maksud dari K, syarat keselamatan kerja yang ada di undang-undang yang 50 tahun yang lalu dibikin. Ya. Suatu apa lagi? Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Gimana caranya? Pimpinan perusahaan itu harus bikin nota-nota atau himbauan-himbauan yang tertulis, ya, apa namanya itu, pengumuman-pengumuman tertulis, bagaimana menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ketertiban. Ya, jadi ada semuanya. Tapi yang heran kita kan tidak jalan, itu permasalahannya. M, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja. Ini dia yang ergonomic hazard, ya. Tidak ada keserasian, ya. Maka orang akan sakit, belum umurnya 50 tahun sudah bongkok jalannya, atau kalau saya ceritain banyak ya, saya lihat sendiri. Karena maklum ya, saya sudah tahun 73 tuh 69, saya sudah mulai kerja, bayangkan aja itu, ya. 69. Oke, cara bekerja, proses kerja yang aman. Jadi ergonomi hazard ini lebih banyak kita bahas nanti nih.
Suatu mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Ya, apa itu? Berarti harus ada maintenance, harus ada fire hydrant, fire barricade. Kalau misalnya bangunan gedung besar kayak kejaksaan yang baru-baru ini, harus ada sistem pemadam kebakaran yang sifatnya itu pasif. Pasif itu apa? Dia bisa bergerak sendiri kalau ada panas. Ya, mungkin saudara. Ya, sistem pintu. Saya pernah di Singapura dulu. Buka pintu itu saya harus membuka pintu dari kamar, dari ruangan, dari kantor ke kantor ya, dalam gedung yang bertingkat 12 di Oceana Building ya namanya di Kuala Lumpur. Membuka pintu itu harus didorong benar-benar. Saya mendorongnya ya, karena saya tadinya tidak siap, saya mendorongnya tidak bisa gitu. Langsung saya posisi saya bagusin, baru bisa saya dorong ya. Tahu-tahu apa? Saya pelajari. Pintu itu sifatnya tuh sealing. Sealing itu seal. Seal itu apa maksudnya? Kedap. Ya, jadi dari satu ruangan ke ruangan berikut itu kedap, ya. Kedap itu apa maksudnya? Ada karetnya di pintu itu. Jadi tujuannya apa? Kalau terjadi kebakaran pada suatu ruangan, ya, suplai oksigen tidak ada jadinya karena tertutup semuanya. Apa namanya itu ya? Itu tuh tertutup semuanya. Maka api itu mati sendiri. Kenapa? Oksigen tidak ada di sana, udara tidak ada di sana. Kalau ada orang sana ikut mati dia. Jadi tentu dia harus keluar cepat dengan membuka pintu yang berat tadi. Pintu itu tidak berat sebenarnya. Kalau kita tahu itu, ya kita bisa dengan mudah membukanya. Jadi itu bagian bangunan-bangunan yang menjamin kebakaran gedung seperti kejaksaan itu tidak terjadi sebenarnya. Saya tidak tahu kapan pintarnya kita ini. Ya. Oke, yang keempat apa syaratnya? Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Mungkin kalau untuk kantor perlu maintenance. Ya. Maintenance-nya apa? Kalau masalah-masalah listrik harus diserahkan kepada orang yang teknisian listrik yang sudah terlatih, yang sudah punya sertifikat. Ya, tidak boleh orang-orang lain megangnya. Ya, jadi terkena aliran listrik juga banyak. Misalnya bagaimana kabel listrik itu jangan bertebaran sembarangan. Nanti kita lihat lebih lanjut. Oke. Sekarang pertanyaan banyak karyawan kantor adalah bagian proses keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Ini tidak bisa dibantah. Suatu kenyataan. Ya. Coba di kantor ini 8 jam mereka ada di kantor ini terus dengan posisi yang duduk terus ini kan ya, kalau tidak diperhatikan sangat mudah mereka itu mengalami penyakit akibat kerja minimal ya. Apa sebenarnya bahaya di tempat kerja ya? Bahaya tempat kerja itu apa? Yaitu pertama kebakaran dan masalah evakuasi seperti yang saya bilang tadi ya. Evakuasi ini harus disediakan tempat, harus disediakan pintunya, ya, emergency exit, ya, fire exit, ya, ada istilahnya fire exit, ada istilahnya emergency exit, ataupun exit-exit yang lain yang gunanya untuk menyelamatkan diri, ya. Jadi kebakaran dan evakuasi, maka perlu ada tanda-tanda fire exit, ya, sehingga orang tahu kemana menghindar lari kalau terjadi kebakaran. Tapi yang seperti saya bilang tadi, ini belasan orang meninggal akibat apa? Karena tidak tahu dia mau kemana keluar, terkurung, ya. Dan sudah itu fire exit harus ada fire extinguisher, sehingga kalau tercetus api, ya kalau ada orang di sana tercetus api, you have 5 or 10 minutes, ya, you have 5 or 10 minutes, ada waktu 5 atau 10 menit to extinguish the fire, untuk memadamkan api, ya, sebelum api itu marak. Jadi ada waktu sebenarnya kita menggunakan apa ini. Bagi apa? Bagi orang yang terlatih. Coba banyak aja ceritanya bahwa dibukanya coba membuka fire extinguisher dan tidak pernah dilakukan, tidak pernah latihan, maka menyemprot ke mukanya. Itu pernah saya lihat malahan. Suatu ergonomic issues ya yang ada di kantor. Apa ergonomic issues? Ini kayak gambar ini, pinggangnya sakit, ya, baunya sakit karena posisinya yang salah ya dalam bekerja menghadapi komputer. Maka cerita ergonomic issues itulah maksudnya. Suatu electrical cords dan equipment ini yang bertebaran di kantor, berserakan ya seperti ini, dan sudah itu dari main walls langsung ke penggunaannya ke tempat electric equipment, itu kabel-kabel listrik berserakan ya. Suatu heat generating source ini apa? Ini merebut air, menggoreng dengan listrik ya, dengan hot plate itu ya. Itu sering juga terjadi kebakaran ya, menimbulkan bisa kebakaran. Ini yang harus hati-hati kita di kantor. Ya seperti ini. Perlengkapan di kantor ini kan, ini kayak kabel listrik ya, terlalu banyak sambungannya. Sudah itu ini model ini tercenderung orang ini mau tertimpa dia. Ini
Pokoknya ada hal-hal yang ini kabel ini bersilang ini apa ini di tengah jalan ditaruh ya, suatu orang ini membungkuk dengan cara yang salah mengangkat barang yang berat. Ini masalah-masalah yang di kantor ya. Berikut apa? Hand and power tools equipment. Di kantor kemungkinan menggunakan alat-alat peralatan listrik ya. Alat peralatan listrik ini perlu kita siapkan, perlu kita pastikan bahwa tidak ada kerusakan-kerusakan pada kabel-kabelnya. Suatu first aid harus, suatu office machine, copier, jadi alat-alat yang ada listriknya ya harus diperhatikan kalau ada yang macet atau yang bagaimana. Ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Suatu kantor juga mungkin menggunakan zat-zat kimia ya, zat-zat kimia untuk campuran tinta, campuran cat atau apa ya. Maka khusus harus hati-hati kita menghadapinya. Bagaimana menghadapi kimia? Nanti kita lihat selanjutnya. Suatu slip, trips dan falls. Ini orang yang jatuh ya, slip dia jatuh dan kena licin, jalan licin, lantai licin, itu sering terjadi. Maka kita harus paham dan hati-hati ya. Minimal kita kasih tanda ini ya, caution wet floor. Bilang caution wet floor. Ini sudah cukup kontrol administratif terhadap bahaya orang jatuh di tempat jalan yang licin ya. Ini sudah kontrol namanya ini, tapi kontrol administratif ya, untuk memberitahu orang awas jalan licin. Kalau dia masih terjatuh kena licin, berarti dia goblok ini ya, enggak ngerti dia apa tujuannya memberi kabar, memberitahu ini nih, caution, hati-hati ya, wet floor. Oke, jadi ini yang perlu dipahami. Suatu housekeeping ya. Housekeeping apa? Nah, ini banyak orang enggak mengerti dengan housekeeping. Housekeeping ini tidak bisa kita katakan hanya kebersihan. Housekeeping ini definisinya kalau di Indonesia kita anggap ini adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau sampah di tempat sampah. Kalau perkakas, tools, alat-alat itu ya harus di tempatnya. Kalau tidak dipakai, ditempatkan lagi kembali ke tempatnya. Jangan bertebaran di lantai. Itu maksudnya housekeeping. Sesuatu itu pada tempatnya, that means what we call housekeeping. Ya, housekeeping itu bukan kebersihan aja, tapi put everything on its right, tempatnya. Jadi yang benar langsung ditempatkan di tempatnya gitu. Enggak di tempat-tempat lain. Suatu furniture, layout, mengenai kursi, meja, apa, itu disusun yang rapi. Orang lewat bagus, enggak terganggu, ya macam-macam. Ini penting, layoutnya tuh. Kalau motor vehicle accident, ya cenderung orang-orang kantor ini juga akan menimbulkan kecelakaan. Maka perlu motor vehicle accident ini apa? Orang-orang ini perlu pelatihan defensive driving training ya. Seperti kita baru mungkin beberapa minggu yang lalu melakukan ini defensive driving training pada kecelakaan kendaraan, kecelakaan mobil, tabrakan beruntun apa. Tapi pesertanya sedikit aja ya. Saya juga bingung padahal nggak bayar ya. Karena banyak kita harus bisa menjaga jarak lah, bagaimana menggunakan rem, banyak rem blong. Karena nggak tahu cara menggunakan rem, maka rem blong. Ya, kita bahas itu semua. Oke, jadi office safety ini sudah jelas untuk mahasiswa tidak bisa dibaca di sini ya. Ini memastikan apa? Kabel-kabel listrik itu aman, tidak ada rusaknya ya. Sudah itu jaga kebersihan, pastikan semua alat-alat itu kan pemadam kebakaran siap untuk dipakai, harus diperiksa dia tuh berfungsi. Suatu dibiasakan dengan jalan-jalan yang emergensi keluar. Kalau bekerja di ketinggian pakai tangga ini hati-hati, jangan gunakan untuk sebagai pengganti tangga itu kursi kerja yang ada caster wheel-nya di sini, caster wheel ya. Suatu bagaimana memastikan ini kebersihan harus dijaga, pastikan hal-hal lain keep dan awas dengan barang-barang yang tersandung akibat tidak ada housekeeping, tidak ada kerapian ya. Suatu bekerja juga di sudut-sudut ruangan di kantor itu hati-hati, jangan sampai ini melaju jalan sini, ini melaju jalan sini, ini tahu-tahu tabrakan di sini ya. Lumayan suatu jauhin, jangan sampai laci-laci terbuka di tempat-tempat orang yang lewat itu. Suatu pastikan hal-hal itu yang apa namanya ini fix itu ya, tidak mudah terbalik, tidak mudah rebah, tidak mudah apa. Ya, ini hal-hal yang berhubungan dengan safety. Sebenarnya itu sudah. Jadi start your day off safety dress for success. Jadi kalau mulai pergi kerja atau mulai pergi kerja itu kita apa yang harus kita pastikan supaya kita selamat ya. Supaya selamat, safely atau dress dengan untuk kesuksesan kita, untuk keberhasilan kita apa?
pergunakan baju yang longgar, yang tapi tidak longgar, tapi yang nyaman gitu ya, comfortable clothing ya, nyaman dipakai dan bebas dari gerakan-gerakan yang berkibar-kibar atau bagaimana ya. Suatu usahakan secara natural itu tuh terhadap paha kita yang makainya, kalau dia perempuan ya harus nyaman ya, seperti ini ya, nyaman pakaiannya. Suatu berikut apa? Usahakan sepatunya ini jangan menggunakan sandal, jangan menggunakan sepatu yang terbuka apanya, terbuka ujungnya itu ya, kalau mungkin ya, kalau mungkin. Sudah itu pastikan menggunakan sepatu ini footwear ya, sepatu dengan yang rendah tumitnya. Ini seperti ini sepatunya ya, menghilang. Jangan kita yang aneh, ada banyak di Indonesia ini. Orang-orang kerja kantor itu pakai tumit tinggi dia sepatunya ya. Ada juga yang ke lapangan dia pakai mengadakan observasi ke lapangan pakai sepatu tumit tinggi. Ada tuh yang nemani saya bilang ganti sepatunya, saya bilang jangan pakai ini ke lapangan. Oke, jadi gitu. Jadi gunakan sepatu yang nyaman untuk dipakai dan jangan sempit dan membuat kita tuh susah untuk mencegah slip atau terjatuhnya kita jadinya gitu. Nah ini contoh-contohnya yang adanya kecelakaan yang di kantor yang terjadi. Jadi slip, trip, dan fall. Jadi maksud di sini apa? Ini yang menyebabkan orang tuh tergelincir, tersandung, dan jatuh. Ya, terkait ya, jantung. Ya. Ini sering. Jadi biasanya permukaan lantai yang tidak benar, tidak bagus, menghalangi orang. Suatu permukaan-permukaan yang tidak rata ya, atau berdiri di atas kursi ya, mau menjangkau sesuatu dan jatuh dari kursi ya, suatu merubah-rubah area kerja ya, dan termasuk parking lot, tempat parkir juga bisa terjadinya penyebab kecelakaan ya, penyebab nomor satu dari kecelakaan itu tadi parking lot juga. Jadi awasin ya, awas. Jadi keawasan kita itu apa namanya? Kesadaran kita itu yang paling penting. Suatu bersihkan ya, tempat-tempat lewat itu bersih dan rapi dan apa itu clear itu maksudnya, itu tidak ada gangguan sama sekali ya. Kita jalan itu juga jangan buru-buru ya, hati-hati dengan lantai yang jatuh. Sebab kalau misalnya orang jatuh ya, just untuk informasi ya, orang jatuh dari posisi berdiri dan jatuh, kepalanya terbentur langsung ke lantai yang keras ya, secara free fall. Free fall itu maksudnya jatuh bebas kepala itu, maka kepala itu akan mengalami brain hemorrhage namanya. Brain hemorrhage yaitu terjadinya pemutusan, terjadinya putus gantungan dari otak ya, dan maka timbul darah di sana. Akan timbul darah, dan darah yang keluar dari saluran-saluran yang kecil tadi, darah menumpuk di kepala, itu menekan sistem saraf dan membuat orang pingsan, ada juga membuat orang meninggal ya. Kalau terlambat mengeluarkan tekanan darah yang pecah tadi. Oke, jadi kita tidak bisa membahas lebih banyak itu, tapi hati-hati. Ya, orang yang jatuh kepalanya terbentur secara mutlak, secara telak ya, bukan mutlak, secara telak ke atas yang keras, jarak 1,5 meter, that's enough to kill him ya. Seperti semangka, coba jatuhkan semangka kira-kira 1,5 meter, pecah. Karena kepala ini hampir sama dengan semangka, karena isinya apa namanya ini cairan ya, banyak cairannya. Oke, bayangan aja itu sudah. Suatu laporkan kondisi-kondisi yang tidak efisien ya, atau ke fasilitas maintenance, ke bagian maintenance ya, di perusahaan itu tentu ada bagian maintenance, dilaporkan. Laporan itu juga harus tertulis ya, dan ada bukti bahwa laporan itu diterima oleh bagian fasilitas maintenance ya. Suatu pegang kursi atau tangan kursi kalau kita mau duduk ya, kalau kita mau duduk pegang kursinya, jangan seperti jagoan ya, maksudnya kursi-kursi yang pakai caster wheel yang pakai roda ya, yang 5 rodanya itu ya, kita duduk tanpa memegangnya kan, kalau kita sentuh sama pinggul kita, dia terluncur ke belakang, kita duduk langsung, bukan sekali 2 kali saya lihat kan ada terjadi begitu. Approve step stool ladders only. Suatu approve step stool ini, step stool ladders, di step stool ladder ini itu tangga-tangga yang sudah dibakukan, yang sudah distandarkan, itu boleh dipakai untuk menaik ke tempat yang tinggi. Suatu menggunakan di kantor ya, menggunakan sensible shoes.
Itu maksudnya apa? Sepatu yang sifatnya tuh masuk akal dan maksudnya ada nyamannya dipakai gitu ya. Nggak, seperti tadi nggak boleh terlalu tinggi, nggak pakai tumit yang tinggi dan macam-macam. Itu nggak sensibel gitu, ya. Itu maksudnya sini. Yang nyaman dipakai gitu. Sudah itu dibersihkan tumpahan-tumpahan tumpahan yang di jalan itu ya, licin. Ini bisa menyebabkan kecelakaan yang serius ya. Dan usahakan kalau di kantor ya tentu kita jalan bukan berlari ya. Itu kelebihan betul kalau mau berlari. Suatu penempatan atau layout itu apa namanya istilahnya ini layout dari kantor itu ya harus pertama itu apa? Penetapan area ruang kantor dibantu dan disetujui oleh pihak karyawan K3 ya. Jadi maksudnya fasilitas-fasilitas apa yang ada di kantor itu ya harus sesuai dengan yang bagian maintenance ya, bagian pihak perawatan dan orang keselamatan, orang safety. Setuju dia dengan susulan. So di sini dianggap begini, orang EHS, orang safety atau AK3 umum kalau di Jakarta, ya kalau di Indonesia kan seharusnya menguasai hal-hal begini. Ya, jangan orang yang tidak punya sertifikasi lebih tahu dari dia. Suatu apa? Emergency exit. Nah, ini lagi kembali. Pintu lorong darurat disiapkan dan harus dipelihara secara berkala. Ya, emergency exit. Lorong atau pintu darurat ya harus disiapkan, harus dipelihara dan secara berkala. Ya. Saya mungkin nggak tahu karena kebiasaan, karena saya sudah terbiasa dengan climate berpikir saya itu sudah K3. Saya kalau masuk ke gedung baru, masuk ke hotel, apa yang saya lihat? Masuk di hotel tingkat 6 misalnya kan tingkat 8. Saya lihat jalan ke luar melalui pintu, melalui tangga ya. Saya biasa itu. Saya berombongan misalnya datang ke suatu tempat, nah, nanti teman-teman saya tanya itu, mana nih Herman, mana nih. Padahal saya sedang mencek keliling saya. Saya mencek jendela berapa jauh dari tanah, suatu barang saya melihat apa jalan keluar apa gitu kan, jalan exit kalau terjadi hal-hal, jalan yang sifatnya itu emergensi, bukan jalan yang lumrah dilewatin orang ya itu. So jalan atau pintu itu tahu nggak sifatnya? Ya kalau dibuka dari dalam bisa, tapi orang luar tidak bisa masuk. Ya dibikin sedemikian rupa sehingga intruder itu orang yang tidak berhak masuk dari luar itu ke dalam ruangan tidak bisa. Ya terkunci dia. Tapi kalau orang dari dalam keluar aman. Ya, itu penting untuk dipahami itu. Jadi dibiasakan gitu, masuk ke satu tempat, ya find out how to escape, ya find out how to exit, ya cari tahu bagaimana kita keluar dari tempat itu. Itu yang paling pertama dulu. Jangan langsung senang-senang aja, langsung bergembira ria, langsung di dalamnya atau tahu tidak ada jalan keluar in case of emergency. Kalau terjadi emergency. Ya, jadi itu penting. Jadi hindarin perabotan kursi, meja, dan peralatan yang diatur tidak menonjol ke lorong lewat orang, laci meja itu buka dan menghalangi jalan. Menutup pandangan pada sudut atau bagian ruang sehingga orang lewat terhalang gitu ya. Itu yang penting dipahami. Seperti ini ya, kayak gini nih, harus dikasih tanda exit glass ya, tahu bahwa ini tempat keluar, tapi bukan tempat emergency ini, tapi in case of ini tempat keluar yang sifatnya itu bisa normal, jadi bisa keluar di sini nih ya. Sebab kadang-kadang suatu ruangan itu ada mempunyai tiga ruangan, tiga pintu keluar ya, satu yang normal masuk kita dan keluar di sana masuk keluar, tapi ada lagi pintu di sebelah lain tempatnya tertulis sana ada lagi pintu nih. Supaya orang jangan bingung, ditulis exit di sini. Exit berarti kita bisa keluar juga di sini. Gitu. Sudah itu apa? Fire extinguisher harus siap untuk dipergunakan. Ya, sebab dia naik. Bila tercetus api, ya seperti yang saya bilang tadi ya, you have 5 or 10 minutes ya, 5 atau 10 menit sebelum api itu marak. Kalau sudah api marak, Anda harus mendapatkan pertolongan dari luar. Ya, tapi kalau 5 atau 10 menit itu lama itu, maka Anda bisa menggunakan ini. But you have to be trained. Anda harus terlatih dengan ini, ya, karena itu sudah. Dan ini sudah kewajiban di Undang-Undang Nomor 1 1970 juga itu, ya, mengenai penggunaan apa tadi. Oke, selanjutnya apa? Mengenai penerangan, ya, lampu, ya. Lampu ini penting kali. Ruangan yang berpenerangan tidak memadai atau terlalu terang bisa menyebabkan sakit kepala, tegang dan lelah. Ya, kalau tidak sesuai dengan kenyamanan kita, ya. Berikut apa? Pewarnaan pegang peranan penting menyebabkan kelelahan mata. Ya, bisa mata kita capek lelah, mudah lelah karena penerangan yang tidak sesuai. Pergunakan lampu yang bisa di setel.
yang membutuhkan penerangan lebih atau kurang ya, sesuaikan itu. Satu, lakukan istirahat sejenak setiap 30 menit ya. Lakukan istirahat sejenak setiap 30 menit ini, jangan pergi keluar langsung merokok sampai setengah jam ya. Kita harus tahu sendiri ya. So begini, kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa kita itu dibayar oleh perusahaan karena kita mempunyai nilai productivity ya, nilai produktif. Ya kalau kita mulai nilai produktivitas kita itu misalnya dalam sebulan nilai produktivitas kita itu 15 juta, perusahaan akan rela membayar kita 5 juta. Tapi kalau kita tidak ada produktivitas, tidak ada nilai kita untuk bekerja, ngapain dia repot-repot menggaji kita? Ini kesadaran ini penting ini. Jadi sebenarnya ya nggak tahu kita perkembangan di zaman kita nih di negeri kita ini bagaimana orang dengan mudah aja memutuskan seperti yang dilakukan sekarang itu. Nggak tahu dia produktivitas itu membuat suatu perusahaan itu bisa hidup terus. Oke, take visual break. Jadi pergunakan lampu bisa di suatu. Ini take visual break every 30 minutes. Lakukan istirahat ya, istirahat visual. Take visual break ini melihat istirahat dalam maksudnya secara visual ya, kita stop dulu sebentar selama 30 menit. Jadi jangan kita menatap sesuatu selama 30 menit. Kita harus istirahatkan ya. Setelah 30 menit kita istirahatkan, melihat yang kelainan. Kalau di kantor-kantor misalnya kan kita bekerja banyak kelompoknya pakai boots istilahnya kan. Kita kerja 30 menit menatap komputer, lihat ke sebelah kita. Ya, untung-untung kalau ada cewek cakep di sebelah kita itu mungkin lebih membantu. Akan lebih rileks kita. Suatu atau dilihat orang ke sana lagi lebih nyaman atau warna. Sudah itu setelah 30 menit kita teruskan lagi kerja, ya. Suatu apa lagi? Suatu get regular exam ya. Dapatkan latihan yang secara terus-menerus terhadap mata ya. Sudah itu biarkan ini kita lihat apa nih artinya. Lakukan latihan mata yang teratur ya. Latihan mata yang teratur itu biasa akan melihat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, digerakkan mata itu maksudnya. Ya, biar mata Anda komplain. Nah, ini. Jadi istilah eye doc itu adalah itu dokter ya. Eye itu mata. Jadi eye doc itu sudah berupa apa istilahnya ini, istilah ya, yang berarti let your eye doc, biarkan mata Anda komplain ya. Seseorang yang komplain ke dokter ya, itu eye doc namanya. Jadi itu doc namanya, doc. Jadi kalau eye doc, mata itu komplain dia bahwa Anda bekerja dengan komputer dan sudah terlalu lama. Jadi mata kita kalau sudah mengatakan sesuatu yang tidak nyaman, istirahat, jangan dipaksakan. Ya. Nah, sekarang mengenai housekeeping. Housekeeping, seperti yang saya bilang tadi, artinya adalah kebersihan dan kerapian. Rapi semuanya. Sudah itu apa? Penyimpanan penempatan benda di gang di bawah tinggi lutut atau di atas permukaan lantai. Ya, ini maksudnya dibuat sebagus mungkin dan senyaman mungkin. Tidak boleh bertumpuk sembarangan. Sudah itu tempat sampah bertumpahan karena terlalu penuh, ya, tidak dibuat prosedur untuk membuangnya. Kadang aneh juga ya, saya tidak tahu apakah. Tapi saya kayaknya sudah lama tidak ingat saya kapan. Saya kalau bisa meraih sesuatu sampah yang pada tempat sampahnya ada kira-kira jarak 2 meter aja atau 3 meter kelihatan gitu, ada sampah berserakan di situ kan. Saya sudah terbiasa, saya buang, saya ambil, saya merunduk mungkin beberapa detik aja langsung saya ambil, langsung masuk ke tong sampah. Ya, ada orang sudah kelihatan tong sampah dia masih bisa dia membuang sampah keluar tong sampah itu. Saya tidak ngerti orang itu. Ya, sepertinya tidak nyambung gitu dengan yang sehat gitu. Ini jadi heran gitu. Jadi ini kenapa kita tidak? Saya mungkin tahun yang lalu kakak saya ke Jepang ya, tahun yang lalu saya lihat di Jepang itu tidak ada tong sampah, tidak, tapi orang itu bersih. Tidak ada saya lihat, potong rokok aja tidak ada, hampir tidak ada saya lihat, tidak pernah saya lihat. Saya coba sengaja cari-cari gitu kan, ya tong sampah juga tidak ada. Tahu-tahu apa? Kalau kita beli sesuatu dan ada sampahnya, kita kembalikan ke orang itu boleh, ya. Atau kita kantongin dan kita buang di tempat kita di rumah kita, ya. Saya kagum sama dia, tidak tahu saya apa yang membuat mereka tuh disiplinnya kayak gitu. Ya. Sudah itu dust accumulation, debu yang menumpuk tebal. Sudah itu perawatan kondisi peralatan kantor dan area kerja. Ya, jadi kalau debu juga ya, saya dulu ada yang di Jepang itu apa namanya ini yang memandu kita ya, itu dari mahasiswa Indonesia yang mengambil S2, S3 dia di Jepang ya. Dia sebagai pemandu kita kan dapat bayaran dia dari travel agent kita. Tahu apa dibilang, saat bilang dia membanggakan diri kan,
Pak, di sini enggak akan ada kelihatan debu, Pak. Kata. Oh ya, saya akui benar, saya bilang kan. Tapi sejak dia bilang gitu, saya sebenarnya sudah sadar. Tapi sejak dia bilang gitu, saya ingin nantang dia. Akhirnya dalam perjalanan kemana ke sini itu kan, ada jumpa saya. Bukan debu, tapi kaca, ya. Tapi kita tidak bisa melihat keluar, kabur gitu kan. Tahu-tahu nggak pernah dilap di luarnya gitu kan. Ini debu, bro, ini debu, saya bilang kan. Iya benar, mungkin susah dia, mungkin terlalu great effort to clean that, katanya dibilang kan, terlalu susah membersihkannya mungkin katanya. Oke, saya itu sekedar informasi aja bahwa orang kok bisa bersih, kita kok nggak bisa gitu. Jadi perawatan kondisi peralatan kantor dan area kerja, ya ini sangat penting ya, perawatan kondisi peralatan kantor dan area kerja. Dan juga sudah itu kemana? Juga penempatan teratur di semua area dan di tempat penyimpanan yang khusus, ya. Tidak harus ada. Sudah itu ada di store di 18 inci atau lebih di bawah sprinkler area. Begini, sprinkler itu bagian pemadam kebakaran yang bekerja secara otomatis pada ruangan-ruangan yang ditetapkan dipasang sprinkler itu. Jadi tujuannya sprinkler ini jangan sampai menutupin, karena dia tuh kalau terjadi kebakaran dia akan di ruangan itu ya kena panas tertentu ya akan memicu semprotan air yang sifatnya tuh memencar ya kan. Jadi jangan sampai menutup itu kalau menumpuk sesuatu, menumpuk barang gitu ya. Itu batas-batasannya. Jangan sampai dia terhalang untuk menyemprot. Itu maksudnya. Suatu mengenai safety furniture ya, mengenai furniture, keselamatannya apa? Kursi-kursi harus bertempat secara kuat ya, square itu maksudnya bagus gitu, tidak sembarangan, tidak miring sana, tidak miring situ. Jadi sifatnya itu square ya, rata dan nyaman kita melihatnya gitu ya. Suatu caster ya, chair ya, should be remain, kursi-kursi harus kuat ya, kedudukannya itu tidak goyang, tidak mudah terbalik atau tidak pokoknya bagaimana dia supaya confirm kuat duduk berdirinya itu kursi-kursi ya. Suatu caster, apa ini caster? Ini interesting. Ini yang dimaksud caster. Caster ini pastikan ini bagus, kuat dan tidak retak, tidak rusak. Oh, udahlah, cepatlah. Jam berapa lagi? Sudah itu harus sifatnya tuh kuat dan kokoh gitu ya, kokoh. Suatu close drawer kalau tidak terpakai ya, laci ini harus dimasuk ke dalam, jangan terbuka bagaimana ini mengganggu orang lewat di sini nih. Ya. Jadi tidak boleh dibiarkan tutup kalau tidak dipakai. Ini kesimpulannya. Sudah itu kalau membuka lantai, membuka laci dari meja laci membuka dan menutupnya itu pelan-pelan, jangan buru-buru dan jangan terlalu keras. Jadi hati-hati pelan-pelan. Ini membiasakan aja. Sudah itu jauhin mengangkat atau mengisi kabinet itu dengan filing itu yang berlebihan ya, overloading, berlebihan sampai bertumpuk, suatu berceceran keluar ya. Suatu distribusikan beban pada lemari itu secara merata, jangan bertumpuk pada suatu tempat ya. Dan ini pastikan tujuannya tentu supaya jangan kabinet atau lemari ini berat sebelah atau termiring kena beratnya tidak rata gitu. Bisa menyebabkan kecelakaan. Suatu furniture juga harus dipilih dan dirawat ya, dan dirawat atau dibuang sudut-sudutnya yang tajam ya. Poin-poin yang tajam atau hal-hal yang bisa mengganggu itu dibuang dan dipastikan itu. Jadi kalau kita membeli meja dan kursi juga furniture, pastikan bagian-bagian dari kursi atau meja itu tidak bisa menyebabkan cedera diri kita. Oke, selanjutnya itu gambaran awal ergonomik. Ya, ergonomik ya dalam bentuk apa itu ergonomik? Dasar pemikirannya apa? Ya, jadi begini, ergonomi itu adalah tetap ya. Misalnya manusia itu tubuh dengan anggota tubuhnya itu sifatnya itu tetap, tidak bisa dirubah-rubah. Ya, dan tetap dan mempunyai keterbatasan. Jadi kita mempunyai keterbatasan tubuh kita. Tetapi pekerjaan kita, alat bantu, peralatan, lingkungan dan fasilitas semua dapat dirubah
dan perlu atau bisa didesain sesuai dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Itu yang dinamakan ergonomik, ya. Ya harus ada keserasian. Jadi apa yang kita kerjakan, alat ataupun tempat kita kerjakan harus disesuaikan dengan kita, tubuh kita sebagai manusia, ya. Bukan kita yang memaksakan diri, bukan kita yang memaksakan diri ya untuk berubah melihat sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita itulah yang harus kita rubah, ya. Misalnya contohnya ini kan, ini memaksakan diri dia ini, ya, bungkuk dia punggungnya nih, maka ini adalah tidak dibenarkan dan merugikan betul sama kita. Posisikanlah tubuh kita lurus, ya, sampai kayak begini nih kan, dan maka kita akan aman. Kalau bisa kita berdiri seperti ini. Ini normal dan ini posisi yang bisa. Itulah yang dimaksud dengan ergonomis, ya. Banyak misalnya masalah-masalah ergonomis yang ada. Selanjutnya apa? Jadi ergonomi menyesuaikan pekerjaan dengan orang. Gitu. Jadi menyesuaikan pekerjaan itu dengan orang. Kita robah, kita macam-macamin pekerjaan dan harus sesuai dengan kita sebagai pelaksananya. Kalau yang tidak ergonomis apa? Menyesuaikan orang dengan pekerjaan, ya. Itu salah besar, ya. Itu salah besar. Jadi good workstation setup ini maksudnya apa? Ya posisi atau stas apa kerja kita, ya, kondisi keadaan bagaimana kita berposisi dalam bekerja itu, ya, itu sesuai berdasarkan kebutuhan masing-masing individu, ya, tidak sama, tapi sesuai dengan tubuh kita, ya. Misalnya ada 6 langkah yang sederhana, yang sempurna untuk ergonomis, area kerja yang ergonomis sifatnya, yaitu bagaimana? Yaitu adanya kursi, ya, suatu meja. Jadi kursi ini yang pertama, suatu ada mejanya yang harus sesuai, maksudnya yang sempurna itu, suatu monitor. Monitor ini bagaimana? Suatu keyboard, ini keyboard, ya, keyboard ini bagaimana jangkauannya kita, suatu keliling kita, ya, lingkungan kita, ya, lingkungan kita, suatu lifestyle kita, ya. Ini ada 6 langkah untuk kesempurnaan dari area kerja yang ergonomis. Ini. Jadi, tapi ya bagaimanapun ya katanya di sini ada prinsip yang umum yang perlu kita perhatikan, yang harus kita anggap penting, ya. Apa itu? Yaitu kalau tidak nyaman rasanya, ya, tidak nyaman kita dengan apa yang kita kerjakan, tubuh kita maksudnya tidak nyaman kita, ya, maka cari bantuan, ya, harus kita pikirkan. Kalau kita tidak tahu harus minta bantu. Ini kayaknya saya tidak nyaman ini, bagaimana nih? Tanya orang yang paham. Sudah ada apa pertimbangan dalam membuat posisi kita waktu menghadapi komputer, ya. Suatu bagaimana memakai komputer dan berapa lama, ya. Itu harus dipertimbangkan, ya, pertama. Bagaimana memakai komputer? Bagaimana posisi komputer? Sebanyak komputer, alat-alatnya juga sekarang bagaimana membuat kita tuh nyaman membuka komputer, ya. Contoh apa? Jenis komputernya. Ya, komputernya macam apa? Ya, bagaimana kita melihatnya? Suatu apa perabot yang akan dipakai dalam menggunakan komputer? Bisa saja kita melihat sini, ya. Sesuai enggak? Suatu apa jenis kursi yang akan dipakai? Ya, pertanyaan ini kayak sederhana, tapi remember karyawan itu bekerja 8 jam dia, ya, menghadapin komputer, ya. Ini kantor nih, cerita kantor, ya, 8 jam. Jadi ada kelemahan dari pekerja kantor dibandingkan pekerja lapangan. Pekerja lapangan itu boleh dianggap ya mungkin 50-50, dia olahraga, 50 lagi bekerja, ya. Jadi kerja dia itu sudah bagian dari olahraga dia, ya. Itu untungnya dia di kerja lapangan, ya. Jangan disangka kita kerja di kantor 8 jam sehari sudah tuh selama 25 jam, 25 tahun, ya, dan kita tidak melakukan exercise, tidak melakukan pelatihan-pelatihan, tidak melakukan stretching exercise, senam dan macam-macam, ya. Tunggu aja, ya. 8 jam per hari selama 20 tahun. Jadi what furniture will be used? Apa perabot yang kita pakai? Apa jenis kursi yang kita pakai? Sudah tahu apa selanjutnya? Apa yang Anda bisa lihat? Apa yang Anda bisa lihat? What can you see? Ya, apa yang Anda bisa lihat? Ya. Suatu apa lagi? Sikap tubuh, postur kita, sikap tubuh itu bagaimana? Ya. Sudah itu apa? Di mana komputer akan dipakai? Ya, dipakai di mana komputer?
suatu istirahat kita, apakah ada pertimbangan bagaimana istirahat? So menurut yang saya baca, yang saya juga kadang lupa. 45 menit ya kita harus take rest 15 menit, sekitar 15 menit ya. Kalau kita 45 menit kita ngadepin komputer, ambil 15 menit untuk melihat daerah-daerah yang pemandangan yang hijau, itu lebih bagus. Ya. Suatu ergogismos, apa itu? Alat yang berguna, ya, alat yang berguna. Maksudnya di sini yang ada hubungannya dengan ergonomis ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat risiko, ya. Risiko sama dengan tingkat keparahan tambah dengan tingkat keseringan. Itu yang dimaksud risiko, ya. Keparahan dari bahaya tadi dan tingkat seringnya dari bahaya itu terjadi. Bahaya itu menimbulkan risiko. Itu yang namanya risiko. Kontrol diterapkan, ya. Apa maksud kontrol diterapkan? Yaitu jadi kontrol diterapkan bila tingkat risiko tidak bisa ditolerir. Jadi tingkat risiko ditetapkan melalui risiko manajemen matrix, ya. Kita menetapkan apa? Ini. Jadi menetapkan risiko, menetapkan tingkat risiko, yaitu ini paling sederhana ini, ya. Manajemen risiko metrik ini, ya, manajemen metrik untuk menilai risiko. Apakah risiko ini tinggi? Kalau risiko ini kita lihat tidak bisa ditolerir, maka kita harus terapkan kontrolnya, ya. Harus tetapkan kontrolnya. Tadi kita sudah bahas tadi bahaya ada 6, suatu ada kontrolnya, ya. Setelah kita lihat bahaya dari suatu pekerjaan yang akan kita lakukan itu tuh risikonya tinggi, tidak bisa ditolerir, maka kita terapkan kontrol sehingga tingkat risiko itu menjadi daerah kuning ini. Ini maksudnya ini, ya. Jadi ini tools atau alat untuk melihat tingkat risiko, ya. Sebab risiko itu sendiri adalah penggabungan antara keparahan dengan keseringan terjadinya kecelakaan dari suatu pekerjaan. Ya. Maka untuk memahami apa? Risiko ini misalnya gini, ya. Ini risikonya bisa kita anggap ini nih, yang sebelah sini nih, ini kecil risikonya. Kalau ini besar risikonya, ya. Tapi tahunya kita tentu dengan kerugian yang akan dialamin. Kalau ini mungkin agak sering terjadinya orang terpukul kaki jarinya jatuh begini kan, tapi tidak fatal. Tapi kalau ini nih bayangkan aja itu, kalau fatal manusia juga dan properti yang habis juga besar. Ini yang dimaksud dengan ini tingkat keseringannya mungkin tinggi maksudnya di sini, dan ini tingkat keparahannya tinggi, ya. Tingkat keseringannya tinggi, kalau ini tingkat keparahannya tinggi. Jadi posisi ya, mata terasa lelah. Ini gangguan punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh. Mata terasa lelah, pusing disebabkan pencahayaan tidak sesuai, pengaturan jarak pandang yang salah, gangguan pada tangan dan lengan disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus. Seperti ini, gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek terlalu jauh, ya, posisi ini nih. Otot kaki kram sakit disebabkan oleh posisi kaki yang salah saat duduk, ya. Suatu gangguan pada punggung. Ini semuanya ada di posisi ini. Bayangkan aja kalau kita, ya, ini kalau perusahaan kita yang peduli dengan produktivitas kita, bahwa kita 8 jam kerja, kita harus produktif selama 8 jam, dan selama 20 tahun kerja begitu aja, bayangkan aja, tanpa melakukan stretching exercise, ya, stretching exercise atau latihan senam. Ini tadi sudah kita bahas. Jadi yang akan kita alamin itu ini penyakit-penyakit yang kita alamin, ya. Misalnya ini leher sakit, suatu kepala pusing, postur kita atau sikap tubuh kita tuh menjadi selam itu menjadi loyo, ya. Suatu siku menjadi tidak nyaman gitu, ya. Suatu kita mencapai sesuatu itu sudah tidak, ini menyebabkan juga, ya, suatu walk outside the comfort zone, dan kita bekerja di luar dari daerah-daerah yang nyaman. Itu bisa terjadi. Jadi atau shoulder, bahu kita jadi tinggi atau rendah, ya. Twisting, pantat jadi tidak nyaman, neck dan back, wrist outside of natural position. Jadi
lengan akan menjadi posisinya itu tidak sesuai dengan netral, tidak netral lagi gitu posisinya. Itu mata menjadi menjadi speed, lemah, atau menjadi pokoknya ada kelainan pada mata kita, ya. Jadi mengapa ergonomi penting? Ini, so ergonomi ini sudah jelas kalau kita bagus dengan ergonomis ini, kita bisa menghandle bahaya ergonomi, maka kita akan menurunkan cedera penyakit akibat kerja. Ya, penyakit akibat kerja, coba ingat ya, nanti kita bahas nanti. Penyakit akibat kerja bisa akibat dari ergonomis. Meningkat moral kerja, jadi bisa meningkat ke moral kerja kalau kita peduli dengan mengendalikan ergonomik hazard. Suatu produktivitas dan kualitas kita akan melonjak, akan tinggi terus, suatu memenuhi peraturan yang berlaku. Ini peraturan yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 1 1970 yang kita bilangkan tadi, ya, keserasian diri kita dengan alat dan tempat kerja, stationary atau posisi kita di mana kita being station. Bekerja dengan tepat, ya, kita akan bekerja dengan tepat. Ini permasalahannya. Oke, kita lihat di sini nih, ya, uraiannya. Ini secara scientific, ya, secara ilmiah diketahui bahwa apa? Bagaimana duduk terlalu lama mempengaruhi tubuh. Bayangkan aja 8 jam satu hari duduk, ya, 8 jam satu hari duduk, kena 40 jam seminggu atau 172 jam sebulan, dan tambah setahun kali 12 kali 20 tahun, berapa jam Anda duduk, ya? Kalau duduk tanpa melakukan, nah ini kontrolnya. Ini yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu. Kalau kita duduk terlalu lama, gumpalan darah terbentuk setelah terlalu lamanya duduk diam akan membawa ke otak penyebab stroke. Paru-paru, ya, itu untuk tubuh, ya. Kalau paru-paru apa? Orang mengalami gagal jantung, cairan berbalik ke paru-paru, ya. Suatu lengan, aktifnya fisik mengurangi tekanan, risiko tekanan darah tinggi. Jadi hypertension. Jadi kalau orang aktif fisiknya, ya, olahraga misalnya, tapi olahraga bisa dilakukan sampai kita umur tua, tidak mungkin, ya. Atau masih, pokoknya gitu. Olahraga itu bagus, tapi bisa sepanjang waktu kita lakukan. Olahraga di luar, di lapangan. Kalau hujan kemana? Ya. So there must be the best way how to do exercise for yourself. Ya. Suatu lengan aktif fisik mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Kalau lambung, ya, perut, duduk berlama-lama bisa menimbulkan kegemukan dan kanker. Enzim dalam saluran darah untuk berfungsi membakar lemak, tercecahnya pembakaran, ya, tercecahnya glukosa dan lipid terganggu. Ya, itu kalau lambung. Kalau kita terlalu banyak duduk, terlalu banyak santai. Untuk leher apa? Cairan darah tertahan pada kaki siang hari mengalir ke leher di waktu malam, ya. Karena itu normal. Kenapa? Ya, cairan darah bertahan pada kaki siang hari mengalir ke leher di waktu malam sebagai penyebab gangguan tidur, ya. Kenapa terjadi begitu tuh? Karena gravitasional. Gravitasional itu apa? Gravitasi, ya. Darah ini cenderung dia menumpuk ke bawah sejauh kita tuh berdiri, ya. Kenapa? Jantung kita akan mengalami kelemahan, akan mengalami gangguan untuk memumpahkan ke saluran-saluran darah yang di kepala, ya, di atas jantung itu sendiri, yang saluran itu sebesar rambut, ya, sebesar rambut halusnya. Kalau saudara mengerti dengan sistem hidrolik, Anda paham sendiri, paham sekali itu, ya, bahwa darah itu cenderung dia karena sama dengan cairan, dia akan cenderung dia ke tempat yang bawah. Jadi jantung itu bekerja keras bagaimana memumpahkan cairan darah tadi ke kepala. Karena kepala ini berapa persen darah di kepala ini? Kalau tidak salah 70% kah? Dari badan semuanya. Itu maka kepala kita kalau luka, ya, darah itu seperti menyembur gitu, ngalir banyak. Oke, jadi waktu malam, kenapa dia mulai masuk ke kepala? Karena kita jantung itu sudah mulai dia mendorong, tapi endapan-endapan yang tadinya itu langsung dia diserbunya ke jantung, ke leher jadinya, kan, menyebabkan terjadi gangguan tidur, orang yang susah tidur lah, macam-macam, ya. Kalau jantung apa? Ini lebih menarik lagi. Cara hidup santai berkontribusi timbul penyakit jantung pada orang yang sudah mengalami gagal jantung dan mengganggu tidur. Karena cairan darah menumpuk pada jantung dan leher pada malam hari, ya. Sudah itu tungkai, cairan darah akan menumpuk pada tungkai selama duduk. Kalau kita diam aja sama duduk, berjalan membantu memumpahkannya keluar sebelum menumpuk. Jadi darah ini jangan sampai dia tuh
tidak aktif, ya, tidak apa. Maka perlu gerakan-gerakan yang membikinkan. Mungkin saudara sudah tahu apa sih gerakan yang dimaksud di sini. Yaitu kalau orang yang melakukan sholat, ya, melakukan sembahyang, ini yang dilakukannya bayangkan aja 17 kali satu hari, ya. Ini yang wajib aja nih, kepalanya itu diturunkan ke lantai, ya, bayangkan aja itu. Apa pengaruhnya ke darah tersebut yang sifatnya itu menumpuk ke bawah kalau kita berdiri, ya. Ini akan membantu sekali. Maka insya Allah penyakit-penyakit kayak gini nih, kalau orang yang melakukan itu sungguh-sungguh, ya, selama 17 kali dia itu kepalanya di lantai ditaruhnya dengan posisi sujud, maka insya Allah dia tidak akan mengalami hal-hal begini, ya. Kalau enggak, ngapain aneh-aneh disuruh, ya, oleh yang pencipta kita kalau tidak ada manfaatnya, ya, enggak boleh kita. Saya prinsip saya begitu aja. Oke, ada 3 natural curve. Natural curve ini lengkungan yang natural sifatnya, ya, pada tulang punggung kita, tulang ini, ya, 3 natural curve, ya, yaitu yang jadi posisi duduk kita, ya, kalau kita duduk lama, ya, saya bilang tadi 8 jam satu hari, itu akan menimbulkan strain, ya. Strain itu tekanan terhadap tubuh kita, ya. Suatu akan terjadi berlebihan lengkungannya akan berlebihan dia. Kalau kita duduk aja terus, ya, berjam-jam, dan kalau sampai 20 tahun selama hidup kita bekerja, nggak pernah kita melakukan exercise, ya. Exercise itu latihan-latihan, senam, stretching, ya, maka cenderung bongkok ini akan bertambah dia, ya, bertambah gini nih. Kenapa? Karena gravitasi, kalau kita misalnya melengkung sini nih, maka dia akan lebih berat, ya, lebih berat di sini. Tapi kalau kita adakan stretching exercise, ya, latihan-latihan senam, ya, seperti yang saya bilang tadi, sholat, ya, maka cenderung ini akan restore kembali lagi ke normalnya gitu. Jadi stretch frequently, ya, stretch frequently. Jadi stretching frequently ini maksudnya tuh senam kita secara sering, sesering mungkin, ya. Kalau stretchnya begini, oke, tidak masalah. Melakukan stretch ini setelah 30 menit kita menghadapin komputer, langsung stretch punggung kita naikkan ke atas, tangan kita naikkan gini kan, punggung kita gini, putar kanan. Oke, that's better. Itu lebih baik dan lebih bagus. That's good, ya. Tapi ada pilihan yang lebih baik bagi orang yang mau rajin sholat, ya. Yaitu dengan ini nih, ini lebih dari stretching semuanya. Ya, semuanya maksudnya apa? Join-join itu maksudnya apa? Sendi-sendi, ya, dari tubuh ini akan difungsikan semua dan dilatih, ya, dalam posisi-posisi yang kayak begini nih kan. Sudah itu yang penting kali apa? Jantung ini mengalirkan darah ke kepala, ya, untuk menjaga sistem saraf itu berfungsi optimal. Di saat inilah maka dia lancar, dia begini, ya. Dan coba perhatikan orang setelah sholat, dia sungguh-sungguh mukanya tuh merah, ya, mukanya merah, ya. Itu kenyataan aja, bagaimanapun kita tidak bisa tolak. Satu hal lagi, orang yang tidak memahaminya, ini saya singgung di sini begini nih, karena ini akan memberikan relaxation. Sebab organ-organ tubuh ini, ya, organ-organ tubuh ini dalam dada kita ini, dalam tubuh kita ini, dia sifatnya tergantung, being suspended, tergantung dia dengan saluran-saluran yang lebih kecil, ya. Kalau kita buat posisi begini nih, dia akan relax dia, ya, akan relax, dan akan relax soalnya dia tuh, dan akan membuat kita tuh hilang capek yang kita rasakan tuh kan hilang. So, organ di tubuh ini mendapatkan relaxation di samping sendi-sendinya, ya, merasa sendi-sendinya juga. Dan saya juga pernah bicara dengan dokter neurologi, dokter apa, dia lupa saya, ya, pas jumpa di pesawat, ya, jumpa di sebelah saya duduk, dia langsung otomatis dia, mungkin dia tahu saya orangnya senang bicara, langsung dia, Pak, di mana Pak, tinggal Pak, apa kerja Pak, sampai cerita, langsung klop pembicaraan kita apa, sampai cerita bahwa dia itu ahli tulang nggak bagaimana, tapi dibilang sama saya, itu sudah kejadian mungkin 12 tahun yang lalu, tulang kalau didiamkan, ya, tulang persendian kalau didiamkan, ya, itu akan mengurangin suplai zatnya namanya itu, dan cenderung pengapuran akan terjadi. Tapi kalau persendian kita digerakkan pada waktu-waktu tertentu secara sering dan teratur, itu akan menimbulkan jenis pelumas
yang terbit otomatis dia katanya, dia begitu sifatnya. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita-kita ini katanya. Bilangkan untuk melakukan itu kata, melakukan senam-senam ya seperti melakukan sholat. Saya juga kaget juga saya melihat itu, oh begitu ya. Dan coba satu lagi dia bilang kan, coba orang kalau ada patah tangannya suatu sama 3 bulan dibungkus tangannya katanya kan didiamkan aja gitu, digendong tangannya itu ya, tangan yang patah tadi setelah 3 bulan dibuka tangannya itu mengecil, daging itu mengecil. Ya, kenapa gitu? Karena tubuh itu membutuhkan gerakan-gerakan secara otomatis. Olahraga itu banyak orang bilang, olahraga sekarang orang harus bersenam atau macam-macam. Itu bagus, tidak salah. Tapi the question is, pertanyaannya apa? Bisa dilakukan oleh semua orang? Kan nggak bisa. Itu pertanyaan. Jadi bagaimanapun kontrol pengendalian terhadap bahaya gravitasi ya, ini maka kita harus begini. Kalau tidak, kita cenderung akan berubah. Natural curve ini bengkok alami ini ya, apa namanya, pembengkokan alami ini, karena dari lahir kita sudah bengkok alami ini ya. Jadi tulang punggung ini tidak lurus, benar-benar lurus, tapi ada bengkok. Apa gunanya nih bengkok begini nih? Ini adalah untuk menjamin adanya fleksibilitasnya, fleksibilitinya, ya, kelenturannya, ya kelenturannya gitu. Oke, maintain or build strength. Jadi juga kita akan menimbulkan kekuatan, ya, akan menjamin terbentuknya suatu kekuatan, ya. Oke, usahakan kita dalam posisi-posisi ini kita mudah mencapai sesuatu, ya. Sepertinya apa kalau komputer, keyboard, mouse, telepon, kalkulator, ya, dan mudah kita mencapainya, tidak apa. Suatu kursi kerja kantor ini harus model begini, ya, bisa di setel punggungnya, suatu pakai caster wheel, ini caster wheel ini namanya yang tadi sudah dilihat kan, harus begitu. Supaya kita berubah duduk, melihat ke kiri, melihat ke kanan itu mudah, tidak mengganggu gitu. Sudah itu posisi duduk ya, bagaimana tempat duduk, kedudukan kita tinggi, suatu sudutnya harus diperhatikan yang benar ya. Sudah itu penyetelan terhadap hal-hal ini harus dilaksanakan, termasuk juga tangan kita ya berposisi, karena ini posisi yang bagus, ini yang jelek ya. Sudah itu ini bagaimana posisinya duduk dan nyaman, dan ada pengganjal lagi di sini ya. Suatu menjaga postur yang benar kalau duduk di depan meja ya, sepanjang hari, all day itu maksudnya panjang hari, berarti 8 jam ya ngadepin itu ya. Bagaimana ini dijaga, mungkin saudara bapak-bapak ya, atau kita yang bisa kita sampaikan kepada saudara kita, sampaikan kepada anak kita yang bekerja kantor ya, apalagi anak kita cewek ya, bisa kita jelaskan sama dia. Kalau tidak ikut di sini nih, tidak ada salahnya kita menjelaskan supaya dia itu tetap utuh. Sebab saya lihat teman ya, umurnya juga mungkin sudah 70 sekarang, perempuan. Apakah masih ada dia atau tidak, tahu saya. Saya pertama kenal sama dia tuh umur 24, umur 20-an tahun, kenal 25, mungkin di bawah sekitar 25 tahun saya kenal sama dia, orangnya cantik. Setelah umur 45 jumpa sama saya di Blok M ya, 45 mendekati 50. Ya, saya tanya dia, saya masih kerja, kata. Saya lihat dia hampir saya tidak kenal. Kenapa? Postur tubuhnya tidak secantik, tidak sebagus yang dulu gitu. Ya, pertama kenal saya. Kenapa? Karena dia sekretaris. Ya, saya waktu pulang dari Australia saya sangka gaji saya sebagai orang Indonesia sudah tinggi. Tahu kalah dengan dia. Karena dia apa? Karena dia sekretaris dari presiden direktur orang Inggris. Ya. Dan setelah 40 tahun jumpa sama saya lagi, 35 tahun kan jumpa, pokoknya sudah lama jumpa, tak masih kerja tapi belum pensiun. Dia itu sudah kasihan saya melihat. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan mesin ketik yang model dulu dan tidak terlalu memperhatikan bahaya ergonomis. Gitu. Jadi ada stretching exercise ya. Kita harus ngambil istirahat, stretching exercise ya. Aerobic exercise bagus ya, tidak masalah. Micro break juga ada istilahnya ya, yang lama. Jadi yang dimaksud micro break apa? Yaitu short break to relax. Jadi sebentar kita relax, setelah 30 menit kita relax ya. Suatu posisi kita stretch, meregangkan tubuh ya secara nyaman. Dan ini tentu bagus untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan gravitasi tadi yang kita bicara. Nah, kayak gini nih, ya. Ini
sudah jelas kalau berapa tahun dia mau ngerja kayak gini nih, ya tentu ini suatu kesalahan. Suatu posisi tepat di atas tangan, di atas kepala atau siku, di atas bahu, leher atau punggung bengkok lebih dari 30 derajat. Hal-hal ini tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus. Taruhlah kita lakukan sekali-sekali, tapi jangan lebih dari 35 menit. Ya, suatu gerakan berulang-ulang. Ya, ini juga gerakan berulang-ulang. Ini bahaya. Tingkat risiko dapat semakin tinggi oleh faktor lainnya seperti gaya, postur, tubuh, lamanya bekerja dan waktu pemulihan (recovery time). Ya. Dan ini di perusahaan-perusahaan banyak ya di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang sifatnya tuh mereka tuh melakukan repetitive motion, gerakan yang berulang-ulang. Ya. Ini sangat berbahaya dan dia harus buat acara bagaimana supaya jangan mereka tuh sampai berjam-jam melakukan ini terus-menerus, itu sangat berbahaya. Jadi karena semua faktor risiko lainnya dapat bisa terlihat kalau kita memperhatikannya. Kontak bertekanan hasil dari gerakan berulang, bagian tubuh sensitif dan objek keras tajam, kombinasi gaya tekanan berulang ini. Semakin kuat gaya yang dikeluarkan, semakin besar risikonya. Tingkat risiko semakin tinggi. Jadi ini hal-hal yang bisa dilihat ya. Posisi duduk, benarkan posisi duduk kita kalau di kursi dan di meja menghadapi komputer umumnya kalau di kantor ya. Ini pastikan apa yang kita kerjakan itu benar-benar pasti. Suatu tidak boleh melebihi ngangkat 35 pound. Ya 35 pound kalau orang beratnya cuma 50 pound tidak boleh juga. Cara ukurannya apa? Ya, harusnya sepertiga dari berat badan. Ya, kalau kita beratkan, bukan sepertiga, seperlima berat badan baru ingat. Seperlima berat badan yang kita harus boleh ngangkat. Tapi harus juga sesuai manual handling ini, prosedur. Ini prosedurnya. Mengangkat itu jangan sampai bengkok. Ini salah ini cara ini kan merah ini salah. Disalah cara mengangkat. Yang benar cara mengangkat begini. Ya. Pastikan tulang punggung itu lurus terus. Dapatkan bantuan dari. Jadi hindarin mengangkat dengan mengangkat objek yang terlalu berat untuk Anda. Jadi batasin kalau salah saya seperlima dari berat badan. Ya, bayangkan aja kalau berat kita 60 berarti kita ngangkat cuma boleh 15 kilo. Ya. Tapi harus sesuai dengan prosedur ini. Punggung itu harus lurus ya. Dan tidak boleh kita mengangkat sudah tuh rencanakan untuk mengangkat itu. Rencana mau kemana arahnya kemana. Apalagi kalau mengangkat itu berulang-ulang ya. Jadi angkat sesuatu dengan kakinya mengengkang sedikit, merenggang ya, tidak boleh. Pokoknya diimbangin benar-benar dan direncanakan betul kita mau mengangkat sesuatu yang berat. Posisikan duduk dulu ya, sudah itu untuk secara alamiah ya mengangkat ini. Sudah itu harus tekan dagu kita ke apa? Harus tekan dagu kita ke bawah ya. Jadi enggak boleh. Ini cara yang salah ini ya. Ini cara yang salah ini. Ya, ditunjukkan. Jadi jangan ditiru. Satu get a good grip, satu pegang yang kuat ya. Jangan longgar. Keep the object close. Suatu kalau mengangkat itu dekatkan ke badan ya, jangan takut kotor ya. Dekatkan ke badan, angkat itu. Suatu posisikan yang diangkat itu pada tengahnya ya, di antara kaki kita. Suatu jangan sekali-sekali memutar tubuh waktu mengangkat barang ya. Kalau memutar tubuh itu kaki yang dipindahkan dulu baru tubuh ngikut. Jangan tubuh dulu baru kaki mengikut, jangan salah. Jadi manual handling ini harus pastikan ya. Jangan sesekali mengangkat itu dengan punggung. Ya, dengan punggung ini salah ini ya. Atau ini dijauhkan dari badan. Salah. Usahakan mengangkat badan ini punggung ini lurus ya, sudah itu ini beban ini dekat ke badan. Ya. Kita tahu sendiri ya, tidak sederhana itu. Bisa kita melihat posisi-posisi yang suatu ini hal-hal yang berhubungan dengan yang bisa melukai, yang bisa mengganggu. Ya. Oke. Storage, menyimpan, hati-hati, pastikan. Jadi jangan siapa yang mengatakan katanya di sini bahwa kantor itu bebas dari bahaya keselamatan kerja. Ya. Jadi hati-hati ya dimanapun Anda bekerja. Jadi 11% dari cedera atau kecelakaan itu akibat apa? Stroke.
between atau terjepit di antara pintu bisa terjepit, suatu antara mesin-mesin dan peralatan yang jatuh ke kaki ya, suatu barang jatuh ke kabinet atau storage location atau mesin kopi ya, atau mesin dan fans ya, kita menanganinya dengan cara yang salah atau pemotong kertas bisa juga menyebabkan suatu kecelakaan. Suatu sesuai dengan lockout dan take out ini adalah sistem bagaimana kita mengunci aliran listrik sebelum kita pegang atau kita perbaiki alat-alat listrik, peralatan listrik ya. Ini lockout dan take out ini juga ini ada di Undang-Undang 1970 juga ya. Suatu agar supaya kabel-kabel listrik yang tidak macet, yang tidak yang macet, yang itu harus hati-hati memegangnya, tidak boleh sembarangan. Kita harus memastikan ini mengenai loto ya, seperti ini loto maksudnya. Dikunci dulu listrik tersebut, baru boleh orang bekerja pada alat peralatan listrik. Kunci itu tidak ada aliran listrik. Seperti ini ya. Ini benar-benar tidak boleh ini. So, sifatnya listrik itu kalau mengalir dia pada sambungan-sambungan seperti ini, maka ini akan timbul panas. Kalau timbul ini panas, akan timbul kebakaran. Menghindari kesetrum peralatan listrik di kantor yang rusak dan membahayakan, maka perlu alirannya diputus sebelum perbaikan. Itu yang dimaksud dengan lockout dan take out. Karena ini ada di aturan dan undang-undang K3. Nah, seperti ini. Sudah kayak begitu ya. Jadi kecelakaan adalah transfer dari energi. Ya, apakah energi panas, energi tenaga, atau energi apapun, lebih besar energi yang ditransfer, lebih besar kerusakannya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ini kelebihan beban ya yang dilewatin oleh kabel listrik tadi bisa menimbulkan panas, akan terjadi overload. Ini yang penyebab kebakaran pada umumnya ya, overload ya. Dan itu terjadinya akibat listrik ya. Energinya listrik. Soal listrik itu energi, panas energi, kinetik itu energi ya. Sudah itu ini. Jadi pakai yang 3 lubang ini, 3 kontak ini ya. Yang pertama ada positifnya, yang kedua groundnya, yang ketiga negatifnya. Ya, jadi ini aman. Jadi yang seperti ini tidak usah dipakai alat listrik. Electrical safety, keselamatan listrik. Ya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai. Jadi kalau tidak dipakai alat listrik matikan. Kadang-kadang orang kita cenderung malas gitu ya. Satu, lengkapi dengan colokan kabel pembumian yang benar. Apa maksudnya pembumian yang benar? Ini pembumian yang benar ya. Nih. Ya, pastikan ada itu. Ya, kalau pastikan ini ada, tapi pastikan dengan orang listrik. Bagaimana nih pembumian? Kadang-kadang ada yang mengatakan, Pak, ini ada kestrumnya sedikit, ada kesetrum. Karena tidak ada pembumian ini. Ya, kabel warnanya hijau biasanya yang langsung ke bumi. Biasanya digabung dengan kabel-kabel lain ya, atau yang 3. Seperti ini tadi ya, saya ingin melihatkan ini nih. Ini nih ground ini nih langsung ke bumi nih kalau kita lihat saluran ini nih. Ya, ini kan 3. Ada kuning, ada merah, ada putih. Yang putih ini mungkin ya, ini ke ground. Langsung ke ground, ke luar, ke panel luar, ke switch breaker luar, dan langsung ke bumi. Lengkapi colokan kabel pembumian yang dengan benar ini ya. Sudah itu kabel listrik harus diperiksa secara berkala, lihat kerusakan, terkupas, bertumbai, ya pastikan ini terjadi. Ini pemeriksaan. Maintain electrical cord, ya pastikan electric cord terawat dengan di tempat jalan lewat dan lorong. Jadi bebas dari kabel-kabel listrik yang bertebaran di jalan-jalan tempat lewat. Pastikan ya kayak seperti ini, kakinya terkait ini kena listrik ya, karena ditaruh di lantai sembarangan. Suatu pastikan kabel-kabel listrik penyambung di area, hindari kabel listrik penyambung di area. Jadi extension kabel ya, extension kabel ini extension cord tidak boleh berserakan di jalan atau di lantai. Suatu seperti juga pelindung lonjakan aliran listrik, jangan sampai kelebihan arus atau mendapat beban kabel tambahan ya. Tanya orang listrik apa dimaksud dengan ini. Suatu jangan melebihkan beban arus keluar dan pada pelindung lonjakan arus. Jadi lonjakan arus ini, arus listrik sebenarnya kadang-kadang dia bisa
terjadi lonjakannya kalau kita pakai pada benda-benda atau pada alat-alat yang cenderung koslet atau cenderung mendapat beban yang berlebihan, ya, maka cenderung dia akan melonjak. Sudah itu berikut bahan yang mudah terbakar seperti kertas tidak disimpan di atas dan di tempat dekat dengan kontak listrik dan sambungan listrik. Jadi ini adalah bagian dari Hazardous Energy Isolation Program. Pastikan yang flammable material, bahan-bahan yang mudah terbakar kayak kertas, kayak kain, kayak hal yang mudah terbakar itu jauh dari kabel listrik, jauh dari sambungan-sambungan kabel listrik. Karena di sana akan mudah betul terbakar, ya. Kalau seperti ini, kalau ini pas di sini ada tumpukan kayu, tumpukan besi, tumpukan kain, kertas ya di sini nih, ya, dan ini terjadi. Karena ini bebannya terlalu besar untuk dilewatin oleh apa ini, oleh kabel ini, maka dia nyala sendiri dia. Pas kebetulan di sini ada gorden, ya, gorden kan rumah kita orang Indonesia ini kan paling banyak gordennya, ya. Nggak puas orang itu karena ada ibu-ibu sampai 2 lapis dikasih gordennya. Ada yang putih, ada yang merah, ya. Ini nih bersentuhan dengan gorden, ya. Orang sedang tidak di rumah, ya. Apa yang terjadi? Jadi kebakaran di Indonesia ini berkepanjangan itu karena orang tidak ngerti dengan listrik. Jauhkan listrik dari flammable material. Ini aja sebenarnya, ya. Itu masalahnya. Di mana-mana kebakaran itu paling disalahkan listrik, Karena kita tidak ngerti listrik. Coba sekarang pahamin. Kalau ada sambung-sambung listrik, ada kontak-kontak listrik, jauhkan sesuatu yang flammable, yang flammable mudah terbakar, misalnya kayu kering, triplek, plywood, triplek. Sudah itu kertas, kain-kain, ya, jangan ditumpukkan. Apa yang terjadi kalau ada tumpukan kain di sini nih? Goodbye, ya, habis semua. Sudah itu nih, ya, ini alat-alat listrik semua nih. Jadi alat-alat listrik, maksudnya heat generating equipment nih, alat listrik, microwave, mak warmer, pemanas cangkir, ya, mok, ya, suatu heater, pemanas ruangan, cooling fans, ya, pendingin, kipas, soldering iron, ini solder, heat gun, jenis pemanas apa namanya ini, timah, ya, ada electric staff, ada lagi alat barang-barang listrik. Pastikan 18 atau more clearance from the combustible. Pastikan 18 inci atau lebih jarak dari barang-barang yang mudah terbakar, ya. Well listed, well-nya apa saya carinya. Oke, grounding prongs, ya, grounding prongs ini saluran kabel grounding atau pembumian, ya. Sudah itu plug into outlet directly, ya, pasangkan langsung ke outlet, ya, plug into outlet directly. Suatu pemanas, tip over protection, suatu shut it off. Jadi ini hal-hal bagaimana kita memperlakukan peralatan listrik atau pembangkit yang menimbulkan panas itu, ya. Chemical juga ini didukung juga oleh undang-undang, khususnya di peraturan Menteri nomor peraturan pemerintah ini sekarang, ya, SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 di elemen 5 pembelian dan pengendalian produk. Jadi apapun yang kita beli, ya, maka perlu dikendalikan sifat bahayanya, ya. Ada 4 subelemen, suatu elemen 9 pengelolaan material dan perpindahannya, ya, yang berhubungan dengan apa yang kita beli. Kalau bahan kimia kita beli, ya, maka perlu kita kendalikan. Apa kontrolnya? Kontrol itu kendali sama, ya. Apa kontrolnya atau apa kendalinya untuk bahan kimia? Ya, kendalinya adalah adanya MSDS, ya. Pertama kita lihat dulu, kita baca labelnya, hazard warning. Jadi di tempat-tempat hazard kimia botolnya datang tuh harus ada labelnya, ada hazard warningnya, ya, peringatan bahayanya ada. Kadang-kadang gambar tengkorak dibikin kan. Suatu baca MSDS, material safety data sheet. Ya, kita memberikan pelatihan khusus mengenai material safety data sheet pada. Jadi sudah itu apa? Ini material safety data sheet yaitu memberi penjelasan, ya, memberi penjelasan mengenai bahayanya material yang kita beli. Jadi MSDS ini harus ada terus di mana barang yang kita beli tadi disimpan atau dipergunakan. Supaya MSDS ini pedoman kita untuk bagaimana mempergunakan
alat zat kimia ini secara aman dan selamat, tidak membuat celaka atau menimbulkan risiko bahaya terhadap diri kita. Ini jadi penting kita lihat. Kalau lihat MSDS ini bentuk MSDS yang harus kita pahamin, ya. Jadi MSDS ini mengenai apa? Informasi K3 kimia, ya. Sudah itu komunikasi bahaya dan sistem keselarasan global. Ya. Sudah itu apa lagi? Yaitu lembaran data ketiga, suatu general informasi umum, suatu bahaya kimia fisik, suatu bahaya kimia kesehatan, jalur lewat. Jadi di sini dijelaskan semua di apa ini, di MSDS ini, ya, di MSDS ini dijelaskan semua. Jadi orang gudang yang menyimpan bahan-bahan kimia yang berbahaya atau B3 istilahnya sama kita, wajib dia ikut pelatihan MSDS ini, ya, ada undang-undangnya. So MSDS itu bukan untuk menyelamatkan diri dia sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Jadi di MSDS ini dijelaskan juga, ya, apabila tersentuh kita dengan bahan berbahaya ini, apa tindakan kita? Apakah cukup dicuci dengan air? Kalau tumpah di tanah, ya, bahan berbahaya ini, apakah cukup disiram dengan air dan dibiarkan begitu aja? Karena bisa saja zat kimia itu merusak BOD dari tanah. Apa itu BOD? Biologi oksigen demand. Yaitu kalau oksigen yang di bumi, yang di tanah itu habis, maka itu akan gersang. Kalau itu gersang, tidak akan ada tumbuh lagi. Ya. Maka tidak boleh terjadi polutan atau pencemaran terhadap tanah. Jadi bukan tanah aja, terhadap air juga, terhadap udara juga. Jadi bahaya kesehatan, keterpaparan kimia, health hazard, dan chemical exposure. Itu artinya. Jadi kita harus belajar laporkan semua kecelakaan. Jadi tidak bisa tidak, kita harus buat laporan kecelakaan, tidak bisa didiamkan aja, biarpun kecelakaan ringan, ya, tidak boleh ya. Laporkan semuanya. Sudah itu near miss, ya, near miss itu apa? Near miss itu apa? Yaitu suatu insiden atau kejadian yang menyebabkan tidak adanya kerugian, ya, tidak adanya kerugian waktu dan juga tidak ada. Jadi misalnya dalam bentuk apa? Tidak ada kerugian terhadap manusia dan tidak ada injury, cedera manusia tidak ada kerusakan properti atau harta benda, tidak ada kerusakannya, tidak terhentinya suatu proses pekerjaan. Kalau dari yang tiga hal ini tidak terjadi, itu namanya insiden atau namanya near miss, ya. Itu namanya near miss, ya, bukan insiden, tapi near miss. Jadi near miss itu apa kalau bahasa Indonesianya? Itu nyaris celaka, ya. Bobotnya tetap serius dan harus dilaporkan. Karena apa yang menyebabkan near miss? Apa yang menyebabkan terjadi ini? Karena waktu tidak tepat, tempat tidak tepat bagi seseorang sehingga orang itu selamat. Kalau tepat waktunya, ya, sudah tuh tempatnya pas dan waktunya pas, maka dia tuh meninggal. Itu sering terjadi itu namanya near miss. Ya, dan tetap harus diselidiki untuk mencari penyebabnya. Ya. Jadi laporan itu sebenarnya, laporan kecelakaan itu tujuan utamanya apa? Untuk mencegah jangan terjadi lagi. To prevent recurrence. Jadi itu penting. Jadi kecelakaan itu tidak bisa. Kalau near miss dibiarkan kecelakaan, pas tepat waktunya gimana? Meninggal. Tapi cuma waktunya meleset 5 menit aja cukup. Ya. Jaraknya setengah meter aja cukup. Ya. Kalau pas, meninggal. Dan itu sering terjadi. Emergency, ya. Emergency penting. Bagaimana kita melaporkan emergency, harus ada prosedurnya, ya. Bagaimana bunyi alarm ini, ya. Alarm ini bunyinya bagaimana, ya. Karena di perusahaan minyak itu ada 3 bunyi yang berbeda, ya. Misalnya ada yang satu panjang, begitu kan, ada yang pendek, suatu ada yang pokoknya memberi kabar. Dan kita sudah di induction, ya, awal masuk kita di offshore. Kalau bunyinya seperti ini apa kejadian? Kalau bunyinya seperti ini apa kejadian? Maka kita ngerti dengan bunyi sirine. Itu maksud di sini nih. Jadi bagaimana bunyi sirine sepertinya bagaimana bunyinya gitu. Itu harus tahu orang. Ya. Sudah itu bagaimana secondary exit atau primary exit, ya, untuk keluar. Ya, jalan keluar itu ya, seperti dibilang tadi.
suatu dalam masalah emergensi nih ya. Suatu di mana jumpa? Di mana jumpa kita? Di master point ya. Mungkin saudara sudah tahu master point itu tempat jumpa kalau mengumpul kita di sana untuk memastikan berapa orang yang selamat. Jangan masih ada 1-2 orang yang masih terkurung di dalam bangunan kena bencana atau dapat masalah darurat tadi ya. Maka perlu dihitung orang ini ngumpul di sini dan diberi. Dan ini juga diberikan pelatihan. Siapa orang yang bertanggung jawab? Ya, siapa yang bertanggung jawab dari emergensi ini? Sudah ditetapkan itu yang bertanggung jawab siapa misalnya kan? Dia bertanggung jawab memastikan orang berkumpul ini cukup dengan jumlah orang yang masuk ya. Jadi tidak bisa. Kalau ini cuma apa namanya ini lucu-lucu aja ya, maksudnya prosedur untuk evakuasi saat emergensi ya. Yang pertama panik, yang kedua lebih panik, yang ketiga lari ya tanpa, pokoknya ini sekedar untuk mengingatkan aja bahwa kalau terjadi emergency case ya jangan panik ya. Saya di mana di perusahaan besar dulu di Australia, di mana lupa saya, ditulis itu kan apa, in case of emergency do not panic. In case of emergency do not panic because panic will kill you, kata. Besar-besar ditulis gitu. Jadi panik ini membunuh kamu, jangan panik. Kalau terjadi masalah emergensi jangan panik, karena panik akan membunuh kamu. Jadi bukan emergensi yang membunuh kamu, cuma panik kamu. Itu maksudnya ya, penjelasannya gitu. Jadi siapa yang bertanggung jawab dengan kita? Yaitu seseorang yang memastikan ya, semua emergency prosedurnya jalan. Itu maksudnya. Kemana kita melaporkan missing person ya? Jadi terserah bagaimana kelanjutan. Jadi ini kantor umumnya, perancangan letak furniture, tadi sudah bilang, evaluasi, bioergonomis, penentuan posisi bekerja, mengendalikan tenaga kerja, instalasi jaringan, menggunakan material yang benar, termasuk area penyimpanan, perawatan area lalu lalang, ya, lalu lalang itu lorong-lorong, perancangan tanggap darurat harus pasti ada, perawatan sistem pencegahan, program kontrol kebakaran, ya peraturan ketiga bagi ada suaranya Pak. Ya. Okay. Yeah. So we have 15 minutes. We have 15 minutes. Yeah, quiz and question. Oke, baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Herman atas pemaparannya ya. Saya rasa sangat jelas sekali apa yang disampaikan Pak Herman ya. Itu mungkin hal-hal yang mungkin kita anggap sepele ya, hanya masalah mau duduk, hanya tapi kalaupun akan terjadi bahaya akan sangat fatal kejadian seperti itu Pak ya, kira-kira. Ya benar. Oke. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan. Kita masih ada beberapa waktu ke depan ya. Kita beri kesempatan beberapa penanya. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Pak. Silakan. Ada yang bertanya silakan aktifkan mikrofonnya. Ya, dia begini nih tambahan saya ya. Mau enggak umurnya 72 tahun seperti saya sekarang ini masih aktif. Iya benar ya. Ya masih, kalau dari jauh masih kayak berondongan kalau saya pakai helm gitu. Ya. Oke, alhamdulillah. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin. Ini mereka. Ya silakan. Ini tuh Pak David tuh, nih sobat lama kita ada itu. Tanya. Ya, Pak David. Boleh. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup dulu mungkin Pak Herman. Terserah. Sepertinya tidak ada pertanyaan karena mungkin sangat jelas sekali yang disampaikan Pak Herman tadi ya. Iya. Apalagi kalau sambil membaca materinya mungkin akan lebih bisa memahami gitu. Ya. Itu materinya kita kirim, kita pesan aja ke host atau bagaimana. Ya. Terserah. Boleh nanti ke admin bisa diberikan. Ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah lewat ya dan tidak ada yang bertanya mungkin
boleh Pak Irman memberikan penutup ya untuk hari ini. Silakan Pak Irman. Oke, terima kasih atas keikutsertaannya dalam webinar ini. Bagaimanapun tujuannya tentu untuk memahami ya bahwa bahaya kerja di kantor itu ya, safety dan kesehatan di kantor itu perlu kita pertahankan ya, perlu kita jaga karena itu bukan untuk kita aja sebenarnya, tapi untuk keluarga kita ya. Keluarga kita di mana waktu kita sudah lewat pensiun ya, kita tidak menjadi beban dari keluarga kita. Insya Allah gitu ya, dengan harapan gitu. Dan semuanya yang kita lakukan ini tentu sejalan sebenarnya dengan alam kita ya, dengan kegiatan kita. Dan kita yang penting tahu bagaimana kita bersikap ya. Kita dituntut untuk bersikap yang paham lah gitu ya. Saya yakin saudara-saudara yang hadir di sini nih, yakin saya cara berpikirnya enggak berbeda dengan orang-orang yang enggak tertarik dengan training-training seperti ini. Karena bagaimanapun nih bentuknya nih soft skill ini lebih banyaknya ya yang kita bahas. Soft skill ya. Oke, saya rasa itu cukup Mas Asif. Saya sampaikan sedikit banyaknya saya minta maaf kalau ada yang kurang bagaimana. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan ya. Untuk selanjutnya pelatihan ini tidak berhenti sampai di sini ya. Apabila mungkin tiba-tiba nanti setelah pelatihan ini ditutup ada pertanyaan yang baru yang muncul gitu, boleh nanti bisa disampaikan melalui WA group. Nanti akan didiskusikan di sana. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas partisipasinya. Tetap sehat dan jaga keselamatan dimanapun kita berada. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak ilmunya. Sama-sama Pak. Terima kasih.